ialah para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para mursyid, para masyayikh yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pewaris para nabi. Dan yang saya hormati, yang saya banggakan, bapak-bapak dari Forkominda Provinsi, Forkominda Kabupaten, tidak lain beliau itu yang saya banggakan, Bapak Gubernur Jambi Al-Haris, Bapak Danrem, Bapak Kapolda atau yang mewakilinya, Bapak Dandim dan para Dandim, bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, dan yang saya banggakan, saya hormati adik saya Haji Mubarak. Semoga beliau dipanjangkan umur oleh Allah, diberi kekuatan zahiran wa batinan, dijauhkan dari segala cobaan, berkahilah rezekinya dan umurnya serta putra putrinya, dan kita menjadi hamba Allah yang saleh. Dan yang saya hormati Bapak Bupati Banjar Barat beserta jajarannya dari Forkominda, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam kitabullah ada beberapa ayat yang saya ambil maknanya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan dua pasangan, adalah satu Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Asal usul manusia dari asal usul yang baik, asal usul manusia dari Nabi dan Rasul, dan asal usul manusia dari ibu yang solehah. Dari kedua insan ini meneruskan, melahirkan generasi pertama, Nabi Allah Syed, Nabi Allah Idris, sampai kepada generasi kedua, Nabi Allah Nuh alaihissalam. Dari Nabi Allah Nuh sampai ke Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Keturunan Nabi Allah Nuh dibagi 4 yang terbesar. Yang pertama suku Arya. Suku Arya tersebut dari pecahan-pecahan suku Arya, sebagian India, sebagian Pakistan, Argentina, Austria, Jerman, dan yang paling besar Persia. Itu keturunan dari suku Arya. Yang kedua Babilonia, itu yang melahirkan di Afrika dan Irak. Keturunan daripada barbar, sebagian Afrika, sebagian Suriah,
dan selanjutnya Mongol. Yang keempat adalah suku Semit. Suku Semit yang melahirkan Eropa dan Timur Tengah. Jadi Timur Tengah itu berkulit putih, bukan berkulit hitam. Maka Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku menciptakan suku bangsa ini untuk lita'arafu, untuk saling mengenal. Tapi mengenal yang mempunyai dasar, didasari inna akramakum indallahi atqakum. Siapapun tidak berani mengaku saya yang paling takwa. Tapi kalau kata sepakat, insya Allah tidak ada yang menolak. Siapa yang paling atqa? Atqakum pasti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makna inna akramakum indallahi atqakum berarti Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah. Dan satu ayat lagi yang tegas, pakainya kalimat mufrad, di antaranya apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Bila kalian mencintai aku, artinya Allah Ta'ala memberikan mandat sepenuhnya untuk bisa mengikuti perintah Allah, qul in kuntum tuhibbunallah. Maka Rasulullah diberi perintah langsung oleh Allah Ta'ala untuk menegaskan perintahnya, fattabi'uni, ikutilah aku. Artinya baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mandat yang luar biasa. Tidak menggunakan lafal jamak tapi mufrad. Untuk pembekalan apa? Untuk pembekalan secara ilmiah dalam lita'arafu, untuk saling mengenal. Apakah yang mengenal itu warna kulit berwarna? Tidak. Umpamanya fulan hidungnya mancung, kalau tidak turunan Arab, Belanda dan lainnya. Bukan itu yang dimaksud. Lita'arafu, pembagian suatu tanah sehingga menjadi nama kebangsaan. Seperti tanah Cina, penduduknya disebut negeri Cina. Tanah Arab, penduduknya disebut orang Arab. Jepang, Korea, Thailand, sampai ke Malaysia dan Afrika dan sebagainya, diberikan kepada bangsa itu sendiri. Sejauh mana kita mengenal, kita bisa menghargai di antara satu sama yang lain, antara bangsa itu sendiri. Kalau kita mengenal dengan arti yang sebenarnya mengenal, tidak mungkin akan terjadi intervensi di antara anak bangsa itu sendiri. Karena mengenal hak-haknya masing-masing, saling menghormati kelebihan apa yang dimiliki bangsa lain,
kekurangan apa yang dimiliki bangsa lain, kita pun sama akan saling menutup segala kekurangan di antara satu sama yang lain. Itu lita'arafu. Tanah kita itu tanah agraris dan maritim. Dalam dunia pertanian, apa kekurangan apa yang ada di dalam negeri kita ini? Kekurangan pasti ada, kita mengambil luar negeri. Begitu juga tentang dunia perminyakan. Walaupun kita mempunyai ladang, dalam dunia perminyakan pasti kekurangan pasti ada. Kita pun tidak terlepas mengambil dari Timur Tengah. Saling lita'arafu, untuk saling mengenal, membuahkan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Kalau kita sudah mengenal hak-haknya bangsa yang ada di dunia ini, pasti kita akan saling menghormati. Nah, kita tanya, kita ini, kami ini bangsa Indonesia. Lemah kalau mengucapkan Indonesia. Bangsa Indonesia. Gitu dong. Iya. Kalau menyebutkan nama bangsanya penuh wibawa. Insya Allah yang mau macam-macam oknum-oknum tersebut untuk menggoyang Indonesia mundur teratur, karena dengan tegapnya mengucapkan Indonesia harusnya begitu. Kalau Indonesia aduh berat ya. Coba kalau kita lihat senjata bunyinya kan keras-keras, wah itu kalau dar orangnya yang kena tuh ya. Tapi kalau kita coba senjata langsung nah wibawa kita harus kita jaga dengan mengamalkan nama kebangsaan. Itu mengundang wibawa yang luar biasa. Iya. Ya maaf kalau saya kritik sifatnya bukan menyinggung. Banyak orang bertakbir, Allahu Akbar, tapi nggak tahu takbirnya, hanya ucapan. Kalau kita tahu isinya takbir, kita menundukkan kepala karena sadar tidak ada yang maha besar kecuali Allah yang maha besar. Saya tidak ada artinya apa-apa. Harusnya kita begitu, korek dan introspeksi. Dengan takbir akan melahirkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Sejauh mana kita selaku bangsa Indonesia mengenal Indonesia? Banyak kita ngerti Indonesia. Tinggal kita tanya, sejauh mana sekali lagi kenal Indonesia? Dari Sabang sampai Merauke, betul. Itu tidak salah. Kita mempunyai tanah air, kalau orang yang mengenal menjadi kebanggaan kita semuanya, karena syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan tanah untuk tanah air kita. Sejauh mana kita merasa menghargai, sejauh mana kita hendarbeni memiliki. Kalau merasa semakin dalam, merasa memilikinya, pasti akan menjaga keutuhannya. Tapi kalau melentur kecintaannya kepada bangsa dan tanah airnya, naudzubillahi min dzalik,
Mari kita belajar mengenal dulu untuk membangkitkan satu sudut ekonomi dulu. Tidak usah jauh-jauh. Ekonomi kita ingin maju, ingin tanamkan rasa memiliki yang lebih mendalam apa yang tumbuh di dalam bumi pertiwi ini. Baru ekonomi tidak lama akan tertanggulangi dengan baik. Satu contoh, kita punya jambu, kita punya mangga, durian, apel, dan lain sebagainya. Kalau orang yang fanatik terhadap negerinya akan mengangkat bangsanya, Pak, maaf, ini jambu mana? Jambu Indonesia. Di mana? Jambi. Wah, luar biasa. Ini durian, durian mana? Di Lampung. Mempunyai kebanggaan. Bukan jambu Bangkok. Yang untung orang lain, kita rugi. Coba kalau kita mempunyai kefanatikan jambu Indonesia, kates, bukan kates California, tapi kates Indonesia. Harusnya kan begitu. Sebab apa? Kita mempunyai kebanggaan. Istimewa sekali. Sampai ke produksi. Ini made in mana? Oh, ini negara luar, Beb. Ini saya mau beli ini dulu untuk menguntungkan, masukkan income kepada negeri kita tercinta ini sebelum kita memberikan income kepada bangsa orang lain. Insya Allah ekonomi akan maju. Coba kita lihat Wali Sembilan. Bagaimana para beliau-beliau ini ketika masuk ke Indonesia? Apa adu kesaktian? Tidak. Adu karomah? Tidak. Tidak mungkin para aulia sama aulia adu karomah. Tapi para beliau masuk ke Indonesia, orang-orang yang ahli ekonom, ilmu agamanya cukup, luar biasa. Ahli kedokteran, ahli obat-obatan, ahli pertanian, itu para Wali Sembilan. Begitu beliau masuk di zaman Penjajaran, di zaman Mula Warman, di zaman Brawijaya, beliau dengan perdagangannya bisa memberikan income masuk ke negeri atau kerajaan-kerajaan pada waktu itu, sehingga mendapatkan simpati oleh Prabu Brawijaya, Prabu Siliwangi, dan lainnya. Karena apa? Bisa memasukkan income. Fasilitas diberi luar biasa. Bahkan yang saya ajib, sangat heran sekali, Maulana Malik Ibrahim, beliau diangkat oleh Brawijaya menjadi Menteri Ekonomi dan Menteri Irigasi. Ayah Kanjeng Sunan Ampel adalah Said Ibrahim Asmarokondi, diangkat oleh Brawijaya menjadi Menteri Keuangan. Yang mengangkat siapa, yang diangkat siapa? Beda paham, beda agama. Kok bisa? Itu hebatnya. Percontohan yang sangat luar biasa sudah didahului oleh sesepuh para leluhur kita. Hebatnya. Nah itulah. Perjuangan demi perjuangan dari regenerasi anak turunnya banyak sekali di Indonesia. Para keturunan-keturunan beliau, dari perlawanan melawan Portugis sampai ke VOC, berapa tokoh ulama, berapa tokoh aulia. Sampai zaman Kanjeng Sultan Agung, Ki Ageng Tirtayasa Banten, dan lain-lainnya.
diteruskan oleh tokoh-tokoh regenerasi yang tidak memalukan kepada nenek moyangnya, bisa menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa, meneruskan perjalanan para beliau hingga tegaknya kembali Sangsaka Merah Putih. Jasa siapa? Para pendahulu. Jasa siapa? Para leluhur kita. Dari mulai Ibu Kartini, Jenderal Sudirman, terus ke atas sampai Sentot Prawiro Dirjo, Diponegoro, Yai Mojo, Cut Nyadin, Cuk Didiro, Cek Didiro, Tengku Umar dan lain-lainnya, Sisingamangaraja. Bagaimana di Padang pada waktu itu muridnya Syekh Abdul Rauf Singkel, lahirlah Syekh Burhanuddin Ulaan. Di Pamijahan termasuk muridnya dari Syekh Abdul Rauf Singkel, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Luar biasa. Lah itu. Sehingga tegaknya kembali Sangsaka Merah Putih karena kemerdekaan Indonesia perlu diketahui untuk regenerasi anak-anak kita. Tolong tanamkan bahwa Indonesia meraih kemerdekaan dengan darah, dengan perjuangan, bukan hadiah. Dikira hadiah, bukan. Baru naik setengah tiang saja sudah kena peluru Belanda penjajah. Bergantian sampai meraih tegak kembali. Mengapa? Ada apa di Merah Putih itu sendiri? Coba. Karena di dalam Merah Putih ada kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa, walaupun tidak satu huruf pun ada di dalam Merah Putih. Maka kita menghormati kepada Merah Putih bukan menyembah kepada Merah Putih. Jangan salah paham, antara bedakan antara menyembah dan menghormati. Jangan diobrol-obrol. Nah, itulah. Kalau 17 Agustus kita hormati, pakai tali naikkan dengan sesuai lagunya, Indonesia tanah airku. Mengapa diiringi setapak setarikan dari tali? Tidak langsung tarik ser terus menunjukkan bahwa menegakkan Merah Putih itu tidak semudah. Filosofinya diantaranya di situ. Didukung oleh apa? Lagu kebangsaan. Apa tadi yang kita bersama-sama tadi melakukan lagu? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Nah gitu dong, segera benar ini. Ada satu kalimat yang luar biasa. Keistimewaan lagu kebangsaan, semuanya istimewa. Ini satu dulu, santai. Apa di antaranya? Apa rahasia lagu kebangsaan? Wah, itu kebesaran bangsa kita, benar, nggak salah. Wah, itu kita harus ngerti, benar, nggak salah. Tapi ada satu istimewa di sini, satu. Apa di antaranya? Mempunyai kandungan ikrar yang menjadi lagu kebangsaan. Bukan untuk seremonial saja, tapi mampu kita membawa untuk kehidupan sehari-hari dalam cinta bangsa dan tanah air, diwarnai oleh kekuatan agama masing-masing. Apa rahasianya di antara lagu itu? Ikrar. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Apakah itu bahasa basi atau dalam seremonial? Coba saya mau tanya.
Dalam bahasa basi apa pengakuan? Pengakuan apa bahasa basi? Benar. Berarti kita menyatakan ikrar Indonesia tanah airku bukan dalam lagu saja, tapi kehidupan. Kemanapun kita pergi, kita ke Eropa, kita makan pakai sendok garpu, tidak akan melenturkan I am Indonesia, saya adalah bangsa Indonesia. Ke Timur Tengah sama, kita pun pakai bersurban, berjubah, tetap selaku kebangsaan saya adalah bangsa Indonesia. Kemanapun pergi, membawa keindonesiaan yang sangat luar biasa. Loh, itu yang dimaksud. Jadi kita punya ikrar. Kalau kita sudah mempunyai ikrar Indonesia tanah airku, pasti dohirnya, buahnya akan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Itu diantaranya. Karena apa? Tahu makna yang sebenarnya lagu kebangsaan. Dan sejauh mana pula kita mengaku selaku bangsa Indonesia merasa Hendar Beni memiliki. Apakah hanya terletak pada kebangsaan saya? Tidak. Sehelai rumput yang kering, sebutir pasir Indonesia, kehormatan taruhannya. Apa tidak luar biasa itu? Sekali lagi, sehelai rumput yang kering, sebutir pasir Indonesia, kehormatan taruhannya. Harusnya begitu melekat pada setiap anak bangsa di Indonesia. Tidak mudah diwarnai dengan macam-macam. Loh, itulah bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Bukan sekarang-sekarang saja kita menyebutkan bangsa yang besar, kenyataan sejarah. Bagaimana kehidupan di waktu itu di Kalimantan. Sudah muncul kerajaan yang terkenal dengan Mula Warmannya. Di Jawa Timur, Sailendra dengan Erlangganya. Dan di Jawa Barat, dari sebelum Siliwangi sampai Siliwangi, sampai melahirkan keturunan-keturunan yang luar biasa. Karena mungkin jarang kita memberitahukan kepada anak-anak kita. Jadi seolah-olah kita tidak punya ulama-ulama yang besar, hanya kecil. Lihat aja berapa tokoh-tokoh ulama-ulama yang besar di Masjidil Haram. Luar biasa, Pak. Pada tahun 900 Hijriah, Indonesia sudah melahirkan tokoh ulama yang luar biasa, tertera di dalam kitab Jami' Karamatul Aliyah. Namanya siapa? Abdullah bin Mas'ud Al-Jawi. Al-Jawi dulu sampai Sumatera, sampai Malaysia. Sudah menjadi tokoh mursyid Qadiriyah, karomahnya yang banyak, mengajar di Masjidil Haram tahun 900 Hijriah. Masa kita tidak bangga? Diteruskan oleh regenerasi penerus. Siapa? Syekh Ahmad Khotib Sambas, mursyid Torekoh Qadiriyah Naqsyabandi, yang muridnya kemana-mana, yang ada di Hadramaut, yang ada di Indonesia, yang ada di India, Pakistan, dan lain sebagainya. Mengambil dari siapa? Syekh Ahmad Khotib Sambas, aslinya Kalimantan Sambas. Belum tokoh-tokoh Kiai Bagir Jogja, Kiai Zainal Abidin Puduh, Kiai Muhammad Ilyas Sukaraja, Kiai Ahmad Abdul Hadi Girikusumo, dan banyak lagi, Kiai Abdullah Batangbau, Kiai Abdul Wahab Rekan di Sumatera. Belum Tarekat Samaniyah, pecahan daripada furu' min Tarekatil Qadiriyah, yang dibawa oleh siapa? Sayyidi Syekh Muhammad Arsyad, Datuk Kelampean, yang tidak kenal siapa. Yang dibawa ke Kutai Lama, Said Hashim bin Musayyah bin Yahya.
Tarekat-tarekat ini diteruskan oleh para generasinya menjadi mursyid-mursyid yang menghias hati dari segala kekotoran-kekotoran, dihias menjadi hiasan yang sangat indah dan melekat. Apa hiasannya? La ilaha illallah. Oh, itulah ilmu tarekat, adalah membersihkan hati supaya kita ini tidak lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya dengki, takabur, hasud dan lain sebagainya, ini kotoran hati. Luar biasa. Mari hiasan ini kita ganti sekali lagi dengan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah diantaranya. Apabila kalimat la ilaha illallah ini sudah menghias, mewarnai hati kita semuanya, yang membuahkan apa? Anta budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Sembah sujudlah kepada Allah seolah-olah kita mengetahui, oh kalau tidak mampu, cukup kita merasa dilihat, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa ingat, merasa didengar, dilihat oleh Allah Ta'ala, sedangkan hati kita tidak pernah terukir dengan kalimat La ilaha illallah. Coba. Jadi tarekat di situ. Wah, kalimat la ilaha illallah terlalu tinggi. Sholat kita saja, sebelumnya sholat kita mengambil air wudhu. Apakah wudhu kita sudah mencapai batiniah? Sulit. Ketika kita membasuh air wudhu di muka, termasuk yang terbasuh itu mata kita, mulut kita. Karena seringnya diwudhui mata kita, yang termasuk anggota muka, belum telinga, terkena air wudhu, insya Allah kalau wudhunya mencapai batinnya akan menundukkan kepala. Bukan begini, siapa gua, siapa saya. Semakin tawadhu, mutawadhi'an, rendah diri, luar biasa. Itu diantaranya. Dan mata kita pun kalau sudah biasa terkena air wudhu berarti bersih. Sebab sabda Nabi SAW, barang siapa yang wudhu membasuh mukanya, keluarlah beberapa dosanya. Berarti mendapatkan satu kesucian yang luar biasa dari min barakatil air wudhu, dari barakatil wudhu. Pandangan mata kita akan selalu baik, tidak pernah suudon. Eman sekali, sayang sekali mata yang sudah bersih luar biasa untuk melihat hal sesuatu yang menimbulkan prasangka yang jelek. Lebih-lebih kalau kita selalu mencari kejelekan orang. Bahkan terkadang kejelekan seseorang dijadikan modal untuk pengaruhnya. Aneh bin ajaib. Jadi bukan uang saja yang digunakan, hatta kejelekan orang juga terkadang payu atau laku. Aneh kan? Yalah. Tapi kalau mata ini selalu terlatih dengan melihat yang bersih, alaikum bihusnudhan, pasti akan prasangka yang baik kepada siapapun. Tutur kata kita juga, mulut bagian yang sering diwudhui, kena air wudhu, akan mengeluarkan kata-kata yang terhitung, bukan menghitung. Kalau uang kita dihitung rugi, memasukkan keluar masuknya, takut kalau rugi. Kenapa kita mengeluarkan kata-kata kalau tidak pernah memperhitungkan untung dan ruginya? Kita akan selalu mengucapkan yang baik. Andai kata mulut ini terlatih tidak suka mengatain orang, pasti mulut ini akan terjaga dengan baik.
Satu contoh yang gampang saja, anggota badan ini kalau terlatih mengikuti sunnah Nabi, pakai baju kanan dulu, lepas tangan kiri, pakai celana kaki kanan dulu, lepas kaki kiri, masuk ke kamar mandi kaki kiri dulu, nanti keluar kaki kanan, dan sebagainya. Apakah itu sunnah belaka? Tidak. Di dalamnya ternyata luar biasa. Bila mana kita dibiasakan kaki kiri kalau mau masuk kamar mandi, karena kaki kiri hubungannya paru-paru sebelah kanan, yang sebetulnya aroma-aroma yang akan menyengat nyampe ke jantung tidak bakal sampai ke jantung, sebab ditangkal oleh paru-paru sebelah kanan. Begitu kaki kanan melangkah, terhempaslah yang sebetulnya akan berusaha atau menjadi penyakit jantung. Jadi sunnah itu bukan sekadar sunnah, luar biasa. Kita makan pakai tangan kanan, mengapa? Karena di tangan kanan ini banyak enzim yang luar biasa yang hubungannya sama otak kecil dan jantung. Maka apabila kita makan pakai tangan kanan, akan memudahkan, membantu pencernaan kita. Lebih-lebih kalau habis makan tidak minum, tidak akan memanjakan enzim kita, biar pankreas kita mau bekerja. Kalau diberi kesempatan pankreas kita atau ginjal kita semuanya, jauhlah dari diabetes, jauhlah dari macam-macam. Itulah, ini rahasia tangan kanan. Maka cebok dan sebagainya pakai tangan kiri, tidak sama kandungannya dengan tangan. Akibatnya itu baru wudhu. Bagaimana dengan kalimah la ilaha illallah? Mulut ini pun bisa terlatih. Kalau biasa mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau biasa mengucapkan subhanallah, subhanallah. Yang biasa kata-kata yang baik, jatuh pun atau kesandung batu, padahal sakit. Biasa mengucapkannya subhanallah, akan mengucapkan subhanallah. Apa kebiasaannya refleks luar biasa. Tapi kalau kebiasaannya kaki empat yang dikeluarkan, ya kaki empat bulalah lah yang keluar. Bagaimana kebiasaannya? Apakah kita tidak mengkhawatirkan apabila merasakan sakitnya, pedihnya ketika sakaratul maut, lalu kita lupa yang keluar dari mulut kita kaki empat? Naudzubillah min dzalik. Maka di sini perlunya kepentingan thariqah untuk selalu mengingatkan kita min ahli la ilaha illallah. Kita masuk min ahli qauli la ilaha illallah. Luar biasa. Maka ulama-ulama kita para pendahulu dalam perjuangan memerdekakan bangsa ini tidak terlepas dari min ahli la ilaha illallah. Itulah. Jangan dikira. Makanya diberi oleh Allah Ta'ala karomahnya luar biasa, cepat. Saya kagum kok. Di Indonesia dijajah 350 tahun. Wah, luar biasa. Dijajah 350 tahun. Mungkin hanya sekian persen yang tahu bahasa Belanda. Tapi ada satu negeri sudah dijajah sama British 100 tahun lebih. Bahasanya sendiri hampir hilang. Tapi bahasa Inggrisnya mateng-mateng. Tapi Indonesia hebat, 350 tahun rakyat Indonesia jarang yang bisa Belanda, bahasa Belanda, luar biasa. Tepuk tangan buat negeri kita. Itulah kehebatan bangsa kita. Coba. Dan bagaimana para aulia-aulia itu dulu
Ya kita masih mau berbicara ini, mungkin di sini juga ada, tapi saya tidak tahu. Tapi yang saya lihat kalau di Jawa, ulama-ulama kita membangun nasionalisme itu yang luar biasa. Apa di antaranya? Apa di antaranya? Coba. Selalu digelar, karena pada waktu zaman penjajahan setiap instansi pemerintahan Hindia Belanda tidak lepas dengan benderanya mereka, sehingga kita selaku bangsa Indonesia yang dijajah mau pasang bendera merah putih tidak pulang nama, untung. Tapi ulama-ulama kita, tokoh-tokoh bangsa kita jenius, cerdas. Apa di antaranya? Kalau mau bikin, kalau sedang bikin rumah tidak langsung pakai tusuk atau reng, di tengahnya dikasih dulu janur, tebu, padi, pisang, lalu apa lagi? Kelapa, ya kan? Masih ada? Benar, masih ada. Alhamdulillah. Apa rahasianya? Kalau langsung pasang bendera merah putih di Molo, kalau orang Jawa mengatakan, atau Belandar Tengah itu kayunya, langsung bisa ditangkap oleh Belanda pada waktu itu. Tapi pandai menutupinya. Tapi bukan sekadar menutupinya, tapi filosofi yang sangat tinggi. Janur itu cantik lah. Kalau orang Jawa bilang kulitnya kulit langset, kenceng, luar biasa. Tebunya juga, pisangnya, pari, sampai kelapa. Bagaimana cara memasang bendera merah putih? Kasih, ada yang manakiban, ada yang berjanjian, maulud berjanji, ada yang baca sholawat, baru dipasang, pakai menyan lagi. Andai kata pada waktu itu Belanda libat, no problem, katanya, ini bukan masalah, ini culture. Tapi tidak, karena apa? Ada bumbu masaknya. Tapi bukan bumbu masak sembarang bumbu masak, mengandung filosofi yang sangat tinggi. Apa diantaranya? Tidak dipasang reng atau usuk langsung gendeng, tidak. Didiamkan sampai 1 minggu, ada 10 hari. Kalau musim kemarau, paling tidak, janur yang cantik lama-lama layu dan berubah warna. Pisangnya mateng, tebunya berubah, padinya yang kuning menjadi coklat. Itu diantaranya. Semuanya berubah. Tapi merah putihnya berubah tidak? Ya. Jawab yang keras. Ya. Merah putihnya tidak ikut. Itu pendirian kalau bangsa Indonesia seperti merah putihnya, walaupun itu semuanya melentur, layu, tapi kita tidak golongan layu. Bangsa yang tegas, bangsa yang rasional, luar biasa. Bangsa yang menjadi patriotis yang luar biasa. Oh, itu orang dulu memberikan filosofi yang sangat luar biasa. Kita ini yang kurang memahaminya. Tidak dianggap klenik aja untung ini. Itulah satu contoh. Masyirul muslimin rahimakumullah, itu baru, belum yang lainnya. Apa diantaranya? Kita sering menyebut tanah air. Yang jelas laut dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini kalau ke laut apa yang dilihat? Ya, air, benar. Lalu selain air apa lagi? Ikan, perahunya besar-besar, begitu kan? Iya, hebat. Tapi bapak, ibu-ibu pernah ada? Kalau ikan sama air laut itu mempunyai intervensi, tidak mungkin.
bisa hidup rukun. Buktinya apa? Beli ikan laut, sebetulnya hidup di air yang asin, tak perlu memerlukan lagi dengan asin kan atau garam. Pasti kalau mau dimasak memerlukan garam lagi. Padahal secara rasional hidup di tempat yang asin, mengapa kok masih memerlukan asin? Berarti haknya ikan diberi hak oleh air asin, dan ikan pun tidak intervensi kepada air asin. Hidup kompak rukun, luar biasa. Tapi ada yang lebih istimewa lagi dari itu. Apa di antara para ini? Laut. Kedatang sungai, air sungai yang per detik mungkin bisa 1 juta kubik bahkan lebih. Apalagi sungai-sungai di Indonesia kalau sudah musim hujan, berapa miliar kubik yang masuk ke laut. Tapi laut mempunyai harga diri, jati diri. Apa diantaranya? Paling jauh 4 mil dari darat, yang kuning karena banjir, dihempas oleh gelombang, kotoran, limbah, apapun. Kalau mau masuk laut, outs, minggir lu. Buat apa? Jangan ngotori gua lu, jangan ngotori aku, ayo minggir, minggir. Makanya di pantai itu jarang yang bersih, kotor banyaknya. Karena apa? Dihempas terus oleh gelombang. Itu satu. Yang kedua, berapa miliar kubik kalau musim hujan yang masuk ke laut? Rata-rata airnya adalah tawar, tapi tidak mampu merubah asinnya air laut. Air laut mempunyai pendirian luar biasa. Hebat sekali kalau bangsa Indonesia, tidak mudah digoyahkan. Sekali Indonesia, harus jaga dong. Masyarul muslimin rahimakumullah. Buahnya apa? Buahnya mari kita jaga. Jangan sampai kita itu mudah terpecah belah. Sebab di Indonesia ini kalau sudah digoyangkan ekonominya, umpamanya melorot, kita masih bertahan. Pertaniannya melorot, kita masih bertahan. Tapi yang paling berbahaya adalah untuk memecah Indonesia. Bagaimana caranya? Benturkan umat beragama. Kalau sudah dibenturkan antar umat beragama, ini bahaya paling besar. Disitulah peluang untuk mecah belah Indonesia. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Terima kasih, itu saya bangga sekali. Caranya bagaimana? Kadar bobot sabda Nabi, kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Ini digoreng terkadang oleh oknum-oknum manusia yang akan menghancurkan negeri kita. Dibalik maknanya, oh kalau begitu, kalau orang-orang ini semakin mahabbah kepada Rasulnya, pada tokoh agamanya, berarti imannya semakin kuat. Bagaimana cara menghancurkan? Jauhkan kepercayaannya kepada baginda Nabi SAW dan kepada tokoh-tokoh agamanya, supaya tidak percaya. Bagaimana caranya? Jauhkan, nanti baru Indonesia bisa dipecah belah. Yang kedua, bagaimana cara menghancurkan Indonesia? Jauhkan kepercayaannya hanya kepada tanah airnya, kepada pemerintahnya, kepada TNI-nya, kepada Polri-nya, kepada ulamanya, tokoh bangsa ini. Jauhkan, baru Indonesia mudah dihancurkan. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat di dunia dan akhirat. Mari kita tutup bersama doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat kutbul hidayat wa nihayat walidatullah fi huzainil ardi wa samawat wa ala alihi wa sahbihi madana bisadatul qadat salatan tahtahulana biha babal khairat wa sa'adat dari dunia wa dari ma'ad wa barik lana fi umurina wa fi rizqina wa awladina
wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina kanu fi jamil jihad wal bilad wa tunjina biha wa iyyahum bi jami'il ahwal wal afat wa min syarril hayat wa syarril mamat wa waliyal hasanat wa qadiyal hajat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.